mulai sayang sama kamu ditandai ke Vina. Ini nyesal ya non. Siapa kau bilang nyesal? Nyesal ya non. Jelas ya, mencurigakan. Hola netizen yang tercinta. Isu di mana salah satu DPO kasus Vina Cirebon adalah anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dibantah oleh kerabatnya. Hal ini terkuak dari akun Instagram istri mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra atau Haji Wahyu Ciptaningsih yang akrab disapa Bunda Ayu. Sosok yang kini jadi wakil Bupati Cirebon ini akhirnya buka suara lewat unggahan Instagram soal tudingan anaknya masuk DPO kasus Vina Cirebon. Dari akun Instagram miliknya, Bunda Ayu berkolaborasi dengan salah satu kerabat mengunggah tentang tuduhan anaknya terseret kasus Vina Cirebon. Sosok dengan akun Instagram @indahsusan menjelaskan bantahan tudingan tersebut. Sosok yang mengaku bernama Susan kaget dengan penggiringan opini di mana anak Bunda Ayu dan Sunjaya jadi salah satu DPO. Apalagi tudingan tersebut hanya karena kemiripan nama atau karena berteman di media sosial. Susan pun dengan tegas menyatakan bahwa berita tersebut hoax dan meminta agar pengacara kondang Hotman Paris mengundang keluarga mantan Bupati Cirebon. Bunda Ayu pun lantas turut memberikan komentar atas bantahan tersebut. Dalam videonya terkuak tampang 3 anak Sunjaya dan Bunda Ayu. Dari pernikahan dengan Sunjaya, ia dikaruniai 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Sela Safira Amalia, Resa Prima Sanjaya, dan Ramadhani Saputra. Dalam foto tersebut hanya diunggah tampang 3 anak laki-laki mereka, yakni Satria Robi, Resa Prima, dan Ramadhani. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Polda Jawa Barat selidiki kasus pembunuhan Vina Cirebon. 3 DPO berstatus buron. Ketiga pelaku yang hingga kini masih buron yaitu Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Sampai saat ini ketiga pelaku masih bebas berkeliaran. Nah, dari ketiga daftar pencarian orang ini, netizen menduga Peggy alias Perong adalah Egy atau otak dari Vina. Awalnya saya tidak tertarik untuk membahas kasus ini karena di luaran sana banyak banget yang sudah membahasnya. Akan tetapi karena banyaknya netizen yang saat ini berperan sebagai intel untuk mengungkap kasus ini, ikut mencari ketiga DPO ini, saya jadi ikut tertarik nih, ingin coba-coba merasakan jadi intel netizen. Kita mulai dari foto ini. Kita baca dulu. Innalillahi roji'un. Gak nyangka banget ya Allah, sudah nggak ada Ki. Buat yang kenal sama Eki 04 Sumber, cepet kesini ke RS Gunung Jati. Eki meninggal dunia. RIP saudaraku Eki RDN. Menariknya di sini Hadi Onadio yang diduga teman Eki, kekasih dari Vina, pada tanggal 25 Februari 2017 mengupload video bareng dengan seseorang yang saat ini dicurigai netizen adalah Egy. Kenapa netizen mencurigai Egy Rian Prayoga sebagai Egy? Karena Egy Prayoga ini pernah memposting foto dengan wanita yang diduga Linda. Nah, Linda ini adalah sahabat dari Vina. Nah, ini orangnya. Apakah mirip? Kita baca dulu. Awalnya tidak terlalu tertarik sama berita ini, tapi semakin kesini ditambah penasaran siapa dalang dan pelaku dibalik kematian Vina Eki. Ini foto Egy dan Linda beberapa tahun setelah tragedi kematian Vina dan berita yang beredar mereka menikah dan sudah mempunyai anak. Karena foto tersebut, netizen ramai-ramai ngepoin akun @apungofficial atau Egy Prayoga. Akan tetapi Egy Prayoga pun buru-buru mengklarifikasi bahwa orang yang dimaksud netizen itu bukan dirinya. Untuk meyakinkan netizen, dirinya pun sampai ikut-ikutan jadi intel netizen. Oke, makin penasaran ya. Ini guys, ini status si Egy Ripra 2016. Mulai sayang sama kamu ditandai ke Vina. Ini nyesal ya non. Siapa kau bilang nyesal? Nyesal ya non. Jelas ya, mencurigakan. Tiketnya masih. Sebelum berangkat mau datangi tempat yang itu lagi sendiri. Tempat yang mana kau datangi? Sendiri. Tempat TKP-nya ya? TKP. Bukan kocak. Kita di sini bertiga, nggak ada sangkut pautnya. Wow, keceplosan kau ya? Bertiga
DPO-nya kan bertiga. Kau jelasin ya. Ini harus segera diperiksa. Periksa ini orang. Udah gak betul lagi nih. Mencurigakan ini betul. Gas, ayo, gas. Awalnya gue nggak mikir kalau ini tuh kejadian nyata. Itu cuma kayak film yang booming di bioskop gitu. Dan ternyata kejadiannya itu 2016, sekarang 2024. Yang nyeseknya itu pelakunya sampai sekarang ada 3 orang yang belum ketangkap. Dan alasan polisi adalah karena si pelaku ini gonta-ganti identitas, jadi nggak bisa dilacak. Maaf ya, saya tuh orang bodoh ya. Tapi kan yang pelaku ini kan 11 orang, yang udah ketangkap itu kan 8. Ini dari ke-8 itu nggak ada yang tahu itu rumahnya si pelaku itu di mana. Misal dicari tahu itu rumahnya di mana itu ya. 8 orang loh, ini nggak ada yang tahu rumahnya pelaku. Ya maksudnya kalaupun misalkan ini berganti-ganti identitas kan orang tuanya ada, bisa ditanyain gitu. Masa selama 8 tahun ini nggak ada komunikasi dengan orang tua? Atau buat Egi, lu kan yang punya dendam sama Pina kan, lu yang otak daripada pembunuhan si Pina sama Iki itu ya. Jadi sekarang lu enak, bisa buron 8 tahun nih, aman nih, power segala macam dari sisi keluarga lu. Tapi sekarang hati-hati lu, netizen udah mulai bergerak parah. Kabur lu sampai ke alam goib bila perlu. Soalnya kalau lu ketangkep, hukumannya berat, sanksi ditembak di tempat. Dan nanti keluarga lu semua tuh, semua keluarga lu, boroknya korengnya bakal dikorek. Netizen jangan dilawan. Egi Perong, pelaku dari kasus Vina Cirebon. Gimana? Nyenyak tidurnya? Enak makannya? Sepertinya sudah cukup selama ini Anda 8 tahun hidup tenang dan bersantai sebagai status DPO dari pihak berwajib. Karena saat ini Anda berhadapan dengan Bareskrim Polri, Master Firasat, dan juga seluruh netizen Indonesia yang bisa menemukan Anda setiap detik dan setiap menit. Siap-siap, Anda tinggal menunggu waktu yang tepat saja untuk dijemput. Para netizen sudah mengumpulkan bukti dari akun Facebook Anda dan juga sudah menemukan beberapa akun tersangka yang memang menjadi perkiraan kalau Anda adalah benar-benar Egi. Teruntuk Anda yang memiliki akun bernama Apung RP, silakan Anda jelaskan di tempat pihak yang berwajib kenapa di akun lama Anda yaitu Egi Rian Prayoga Anda bisa berteman di Facebook dengan Vina, yaitu dari Cirebon, dan tentunya dilakukan oleh Anda dan para teman-teman Anda. Karena akun lama Anda yaitu Egi Rian Prayoga dengan akun baru Anda Apung RP itu mukanya sama dan Anda adalah satu orang. Dan teruntuk Anda yang memiliki akun Prima Raisona, silakan Anda jelaskan di tempat pihak yang berwajib kenapa cetan ini dari akun Anda itu sudah tersebar luas dan seakan-akan Anda berperan sebagai pelaku tetapi Anda playing victim. Anda tidak mengakui perbuatan Anda di status Facebook beranda Anda. Dan untuk Linda, muncullah ke permukaan dan jangan sampai seluruh netizen Indonesia mencurigakan kamu dan jangan sampai setelah ditelusuri kamu ada sangkut pautnya dan ada kerjasama dengan para pelaku. Saat ini netizen mengharapkan dirimu untuk muncul ke dalam permukaan dan menjelaskan cerita dengan sedetail dan selengkap mungkin atas kasus Vina ini. Apabila kamu jujur, kamu pasti akan ada garansi perlindungan apabila kamu terbukti tidak bersalah. Dan untuk 2 orang lagi yang menjadi buronan, turutilah hati nurani kalian, Bung. Saya tahu di antara kalian ada yang ingin menyerahkan diri, tetapi mungkin ada seseorang yang mendesak Anda. Tapi percayalah, apabila Anda menyerahkan diri dan meminta maaf kepada keluarga Vina, hukuman yang Anda terima dan yang akan Anda jalani di akhirat nanti, percayalah itu tidak akan seberat dan sebesar apabila Anda ditemukan dengan keadaan ditangkap oleh pihak yang berwajib. Jadi siapapun backingan kalian, tidak akan lama lagi mereka tidak akan bisa melindungi kalian karena sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan terjatuh juga.
kayaknya kita dikerjain sama jin yang ngaku-ngaku almarhum. Karena kasusnya makin berbelit-belit banget. Ya memang sih udah 8 tahun kan, soal ada yang salah tangkap, terus sampai nyangkut ke anaknya bupati, dan terus aja kita itu dibikin harus berteori apa-apa itu. Kalau misalkan kasus salah tangkap ya gue rasa itu bukan hal yang mengejutkan juga sih, karena kan ya dan buat pelaku yang bener-bener gue sumpahin anjir tidak ya gitu. Oke, gue di follow sama akun Moonraker ya, geng motor kan. Cuman yang aneh tuh dia followersnya dikit, follow sampai 5.000 orang. Sebenarnya siapa sih? Bikin pusing aja. Prima Rayisona katanya Egi. Ternyata Prima malah cetan sama Egi. Rame-rame tuh di media sosial X. Screenshot percakapan antara Prima Rayisona sama Egi. Awalnya nanya kan, lu mana aja sih anjing? Karena kan Prima Rayisona nyuruh Egi tuh buat nyerahin diri aja. Soalnya si Prima Rayisona ini kesel banget, malah dia yang viral di media sosial. Si Egi malah coba nenangin si Prima. Katanya biar ayahnya aja yang ngurus masalah itu. Terus katanya jadi lu diam-diam aja, kagak bakal ada polisi Cirebon yang nyariin lu. Katanya sih udah diatur sama bokap gue. Dan bilang lu bakalan aman asalkan kasus ini kagak terbongkar. Isi percakapan antara pelaku DPO kasus Vina Cirebon ini semakin memperkuat pernyataan dari Bang Hotman Paris. Katanya Bang Hotman sih menduga adanya pengaruh besar dari ketiga DPO yang masih kabur menurut Polda Jabar. Udah terjadi tuh sejak proses pembuatan film. Karena kan Prima ini dituding sebagai anak dari mantan Bupati Cirebon dan pemilik Redbox Barbershop, serta terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Makanya lewat kuasa hukumnya udah klarifikasi tuh kalau Prima Rayisona memang bekerja di Redbox Barbershop, bukan sebagai pemilik. Yang punya namanya Gunawan Suwandi, bukan anak mantan Bupati Cirebon juga. Ditambah lagi screenshot percakapan Linda, salah satu temannya dari almarhumah Vina, yang katanya nyawa dia terancam, diteror lewat Facebook. Karena kan dulu zamannya Facebook, sampai diungsiin keluarganya 2 tahun, baru dia bisa balik lagi ke Cirebon. Karena aksi geng motor di sono membabi buta. Apalagi salah satu pelaku yang udah ketangkep, tetangganya dia. Ya katanya sih Linda yang beredar nih kagak sedekat yang diceritain di film gitu, cuma temenan setahun aja. Kenapa Linda kagak datang ke pemakamannya? Karena pas dia baru nyampe gang banget dia kesurupan, makanya dibawa pulang sama pacarnya. Nah pas hari ketiga baru tuh keluarganya menghubungi keluarganya Vina. Sebenarnya sih dia ngerasa dirugiin aja gitu, soalnya rekamannya waktu dia kesurupan beredar. Awalnya kagak apa-apa katanya, cuma buat proses penyidikan, tapi malah jadi viral. Dari keluarganya Vina juga kagak ada permintaan maaf apapun. Ini semenjak bikin konten bahas kasus ini tiap malam mimpi kasus ini ceritanya seperti apa, sama persis kayak kejadian nyatanya. Di mimpi juga ceritanya berbelit-belit, kagak ada ujungnya. Masih mending kan sholat toples kue lebaran masih ada ujungnya, lah ini kagak ada.